Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu min ibadihil a'lam waj'alahum kawakiba yahtadi bihim kullu dhallin fi halakiz zalam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, laqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin wal hamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustadz Nasruddin, Ketua DKM Al-Wabin, yang saya hormati para segenap orang tua, para hujjaj dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita nikmat yang begitu banyak, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat kembali berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dapat meningkatkan kualitas ibadah kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau, yang dengan sebab ini kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, mari kita buka ta'lim kita malam ini dengan membaca ummul kitab suratul Fatihah, yang mari kita hadiahkan untuk para orang tua kita, saudara kita, kerabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya mereka diampuni segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa ashari thumma ila arwahi anbiya wal mursal awliya wa suhada wa salihin
والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى سيدنا ثم إلى روح معلمنا ومربينا معلم الشافعي هزام ثم إلى روح معلمنا ومربي روحنا الحبيب علي بن المسجد ثم إلى روح معلمنا ومربنا كهاجي حسن باسري أبو بكر ثم إلى روح معلمنا كهاجي أحمد زين ثم إلى روح معلمنا كهاجي ثم إلى روح أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويدرجاتهم في الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدات مشايخنا أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita akan membahas yang berkaitan dengan peristiwa yang sangat agung, kejadian yang sangat istimewa yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Rajab 10 tahun 3 bulan setelah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sambil kita mengenang dan mengingat kembali bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita akan buka tafsir tentang Isra dan Mi'raj yang menjadi acuan kita adalah kitab Tafsir Jalalain, ya, yang dibuat oleh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti
dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ulama-ulama yang menjadi panutan di dalam agama kita, yang banyak melahirkan kitab-kitab di dalam berbagai macam bidang keilmuan di dalam Islam. Mudah-mudahan dengan kita membacakan kisah ini kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sebetulnya tafsir para ulama di dalam menyikapi peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa ini dapat kita lihat di dalam surat Al-Isra. Di dalam Quran itu ada surat namanya surat Al-Isra, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, subhana itu maha suci Allah, ya. Alladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan, yaitu hambanya. Siapa hambanya dalam ayat ini? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nabi yang lain, tapi Nabi kita Muhammad. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada waktu malam. Ya. Di sini menggunakan lailan, bentuk nasab fathah atau fathatain, yang menunjukkan kejadian ini dilakukan dalam keadaan atau di waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram yaitu yang ada di kota Mekah, ya. Ilal masjidil aqsa yaitu Masjid Al-Aqsa, yaitu Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Dinamakan Aqsa kenapa? Sebab waktu itu Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis yang di Palestina itu masjid yang sangat jauh ketika itu. Ya, jadi Aqsa itu maknanya jauh. Kalau mengatakan ilal masjidil aqsa, ke masjid yang jauh, yaitu Baitul Muqaddas. Alladzi barakna haulahu, yang mana masjid ini, ya, kami berikan keberkahan di sekelilingnya, yaitu dengan bisimar wal anhar, dengan banyaknya pohon-pohon dan buah-buahan dan sungai-sungai. Jadi jamaah sekalian, masjid yang di Palestina itu atau Baitul Maqdis memang sejak dulu sudah Allah berikan keistimewaan. Dengan apa? Allah berikan keberkahan di sekelilingnya masjid itu dengan banyak pohon-pohon yang berbuah dan juga sungai-sungai. Linuriyahu min ayatina, yang mana tujuannya untuk apa? Kata Allah, linuriyahu min ayatina,
untuk kami tunjukkan kepada dia ya Muhammad, yaitu Muhammad, ayatina, ya, ajaiba kudratina, yaitu keajaiban-keajaiban, kehebatan-kehebatan yang Allah miliki. Sebagian kecil daripada tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, jamaah sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan kalimat subhana, yaitu kalimat tasbih. Tuh. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang jumlahnya sebagian ulama mengatakan 6.666 ayat yang mana dimulai dengan kalimat atau ya kalimat tasbih subhana. Hanya dalam surat ini Allah memulai kalimat ayatnya dengan subhana, maha suci Allah. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mampu dengan kesuciannya untuk memperjalankan hambanya Nabi Muhammad di waktu malam dari masjid Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestina, yang dalam kitab tafsir disebutkan itu jarak tempuhnya adalah butuh waktu 40 hari 40 malam kalau naik atau melalui kendaraan onta, ya. Itu butuh waktu 40 hari 40 malam kalau naik onta. Tapi Nabi Muhammad melakukan itu hanya lailan, hanya sebagian kecil di waktu malam. Jadi nggak butuh 40 malam, Nabi hanya sebagian kecil, sedikit daripada waktu malam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya apa? Untuk Allah tunjukkan kepada Nabi sebagian tanda-tanda keagungan Allah. Maka nanti kita akan lihat apa yang Nabi tunjukin, yang Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah dari Masjid Al-Aqsa di Palestina, Nabi dimi'rajkan oleh Allah. Apa itu mi'raj? Araja ya'ruju. Asal katanya araja ya'ruju, naik. Gitu. Atau tangga. Jadi mi'raj itu alat untuk naik. Jadi Nabi itu naik mi'raj. Dimi'rajkan maknanya dinaikkan oleh Allah. Ya. Makanya ada bahasa as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah tangga naiknya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa urujuhu ila sama, dan Nabi Muhammad naik ke langit itu dengan siapa? Mahfufan bil malaikatil kiram, didampingin, ditemenin oleh siapa? Al malaikatil kiram, malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan Nabi melihat keajaiban-keajaiban malakut, ya, alam-alam malaikat. Nabi ditunjukin tuh, diperlihatkan oleh Allah
keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kal malaikah, seperti malaikat-malaikat. Nabi lihat tuh malaikat-malaikat, wal jannah, dan surganya Allah, wan nar, dan nerakanya Allah. Maka Nabi waktu dimi'rajkan oleh Allah, Nabi lihat itu ada malaikat yang jumlah sayapnya ada 4. Ada malaikat yang jumlah sayapnya ada 3. Ada malaikat yang jumlah sayapnya 2. Maka ulama mentafsirkan itulah jumlah rakaat sholat 5 waktu. Ada 4, ada 3, ada 2. Itu adalah jumlah sayap malaikat yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sholat tuh, sholat maghrib 3 rakaat, ya, subuh 2 rakaat, asar, zuhur 4 rakaat. Itu menurut ulama adalah jumlah sayap malaikat yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jamaah sekalian, ataitu bil buraq, dan Nabi Muhammad diberikan kendaraan, kata ulama, bil buraq, namanya buraq. Tuh, ya. Jadi buraq itu asal katanya barqun, kilat. Dabatun, bentuknya seperti binatang. Laisat zakaron wala unsa, bukan laki-laki bukan perempuan. Buraq itu. Tuh, kalau kita lihat dulu ada yang jual foto-foto buraq tuh, tukang keliling. Itu bentuknya palanya pala perempuan, kayak kuda, ada sayapnya. Padahal di dalam tafsir nggak ada itu kelaminnya buraq itu laki atau perempuan. Itu buatan orang aja tuh. Buraq dibikin kayak perempuan. Jadi nggak ada kelaminnya, nggak ada jenis kelaminnya. Ya. Fauqal himar wa dunal bighal. Jadi buraq itu lebih gede daripada himar, lebih kecil daripada bighal, lebih gede daripada himar, keledai, ya, dan lebih kecil daripada onta, gedenya itu. Qauluhu inda muntaha tarfihi, buraq itu kalau dia jalan melangkah itu sejauh mata dia memandang. Kalau buraq mandangnya ke ujung timur, langsung nyampe ke ujung timur. Jadi sejauh mata dia memandang, segitulah langkah buraq itu. Oh, kita kan ngelangkah selangkah, ngikutin langkah kaki. Ini buraq ngikutin mata dia, gitu. Langkahnya itu cepet banget berarti. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu naik kendaraan namanya buraq, ya. Sehingga Nabi Muhammad sampai kepada Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Dan disitulah kemudian Nabi Muhammad SAW, ya, melaksanakan sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis. Sholat beliau 2 rakaat. Fasolaitu fihi rakaataini, dan maka disitulah aku sholat 2 rakaat, kata Nabi. Ai imaman bil anbiya'i,
ajsadan wa rohan. Dan ketika itu Nabi menjadi imam. Ya, imam buat nabi-nabi dan utusan Allah yang telah meninggal dunia. Tapi ketika itu beliau ya menjadi imam dalam keadaan jasad dan waruhan, jasad dan juga rohnya. Jadi nabi-nabi yang telah wafat itu Allah kembalikan jasadnya, Allah kembalikan rohnya dan menjadi makmum. Nabi kita Muhammad menjadi imam di Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Dan malaikat-malaikat juga ikut sholat di belakang Nabi. Wa arwahul mu'minin, dan juga arwahnya orang beriman yang telah meninggal dunia ikut sholat. Mungkin arwahnya para sahabat, arwahnya para ulama, ya, para tabi'in atau sebelum-sebelumnya lah, ya, orang-orang soleh sebelum Nabi ikut sholat di belakang Nabi. Summa arajabi ila dunia. Kemudian Nabi dimi'rajkan oleh Allah. Yang pertama beliau sampai ke langit dunia. Tuh. Ya. Sampai Nabi ke langit dunia. Fastaftaha Jibril. Kemudian Nabi, malaikat Jibril minta dibukain pintu sama penjaga langit dunia. Nah, disitulah Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Fa idza ana bi Adama, berjumpalah aku dengan Nabi Adam di langit yang pertama. Farahibabi, Nabi Adam senang, bahagia menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Disambut Nabi itu. Rahiba, senang Nabi Adam itu. Summa araja bina ila samai saniyah. Kemudian kami naik lagi ke langit yang kedua. Dan disitulah kemudian beliau berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Tuh. Ya. Jadi di langit yang kedua Nabi ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Alaihimassalam. Summa araja bina ila samai salisah. Kemudian kami naik lagi ke langit yang ketiga. Disitulah kemudian beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Oh. Ya, di langit yang ketiga. Nabi Yusuf senang, bahagia kedatangan Nabi di langit yang ketiga. Lalu Nabi naik lagi ke langit yang keempat. Di situ ada Nabi Idris alaihissalam. Ya, disambut lagi Nabi itu. Disambut lagi. Kemudian arojabina ila samail khab, naik langit yang kelima. Di situ ketemu dengan malaikat, dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit yang keenam. Kemudian naik ke langit yang keenam. Di situ ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit yang ketujuh. Oh. Jadi jamaah sekalian, di langit yang ketujuh beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya ke Baitul Ma'mur. Ya. Jadi setelah langit yang ketujuh naik ke Baitul Ma'mur. Disitulah sebuah tempat yang setiap harinya dimasukin malaikat 70.000 malaikat ke Baitul Ma'mur.
Ya. Jadi yang namanya Baitul Ma'mur tuh tiap harinya dimasukin 70.000 malaikat, tapi nggak keluar lagi. Tiap hari 70.000 masuk malaikat, tapi nggak keluar lagi tuh malaikat. Summa zahababi ila sidratil muntaha. Nah, kemudian Nabi naik lagi ke Sidratul Muntaha. Tuh, ya. Dari Baitul Ma'mur, Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Nah, disitulah kemudian di Sidratul Muntaha, ya, Nabi Muhammad mendapatkan atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'auhallahu ila ma'auha wa faradu ala alayya fi kulli yaumin wa lailatin khamsina sholatan. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan dan mewajibkan kepadaku setiap hari, yaitu menjalankan sholat 50 waktu. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi di Sidratil Muntaha Nabi kita Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mendapatkan perintah, mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat 50 waktu pada awalnya. Khamsina sholatan, 50 waktu. Panazalat, kemudian Nabi turun, ya, turun. Nah, di tengah jalan ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bilang, ya Muhammad, ma farada rabbuka ala ummatika. Ya Muhammad, apa yang telah diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu? Qultu, aku katakan, khamsina sholatan, 50 waktu sholat sehari semalam. Qala irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, balik lagi ke Allah. Irji ila rabbika, ya, kembali kepada Allah. Ngapain? Fas'alhu at-takhfif, minta keringanan. Jadi yang memerintahkan Nabi minta kemudahan itu Nabi Musa di langit yang ke-7. Begitu dibilang, Muhammad, apa yang Allah wajibkan buatmu dan umatmu? Aku diwajibkan sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, kembali kepada Allah, balik lagi sama Allah, minta kemudahan, minta keringanan. Jangan 50 waktu sembahyang. Ya, fa inna ummataka la tatiqu dzalik, sebab umat kamu enggak bakal sanggup. Umat Islam enggak bakal sanggup sholat 50 waktu sehari semalam. Enggak ngapa-ngapain, kita sembahyang bae udah. 50 waktu. Jangankan 50 waktu, yang 5 aja kita kadang-kadang suka begitu. Ya, banyak yang agak sembahyang 5 waktu juga. Jadi Nabi Musa tuh yang punya ide supaya Nabi Muhammad balik lagi ke Allah, minta keringanan. Fa inna ummataka la sebab umat kamu enggak bakal sanggup. Umat Islam enggak bakal kuat sembahyang 50 waktu. Faraja'tu ila rabbi, kemudian Nabi Muhammad balik lagi ke Allah. Ya. Faqultu, aku katakan kepada Allah, Rabbi khaffif an ummati, ya Allah, ringankanlah buat umatku. Jangan 50 waktu ya Allah. Tuh.
Fahatta anni khamsan, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan 5 waktu. Tinggal 45. Allah kasih keringanan tuh, dipotong 5 waktu. Tinggal 45. Faraja'tu ila Musa, lalu aku balik lagi kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, gimana Muhammad? Dapat keringanan? Dapat. Berapa? Dikurangin 5 waktu, jadi tinggal 45 waktu. Apa kata Nabi Musa? Qala inna ummataka la tatiqu dzalik, ya Muhammad, umat kamu enggak bakal sanggup. Ya, 45 waktu. Irji ila rabbik, minta lagi keringanan sama Allah. Balik lagi Muhammad, minta keringanan lagi. Nabi balik lagi, Pak. Bolak-balik itu 9 kali balik. Jadi tiap balik dipotong 5, dipotong 5, dipotong 5, tinggal 5. Berarti kan 9 kali balik tuh. Ya. Begitu tinggal 5, Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, hiya khamsu salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Ya Muhammad, ya kata Allah, itu sholat yang tinggal 5 waktu tetap pahalanya sama dengan 50 waktu. Tuh, jadi Allah nggak ngurangin pahala. Walaupun jumlahnya dikurangin tinggal 5, tetap pahalanya sama dengan kita menjalankan sholat 50 waktu. Nah itu sejarahnya. Dari mana kita sembahyang 5 waktu? Adalah Nabi Muhammad memperjuangkan umatnya. 9 kali Nabi bolak-balik minta keringanan kepada Allah, jangan sampai umatnya diwajibkan sholat 50 waktu sehingga tinggal 5, namun pahalanya tetap tidak Allah kurangin, tetap bagaikan kita menjalankan sholat 50 waktu. Jadi kalau kita selama ini sholat 5 waktu lengkap, ya, sehari semalam, maka kita mendapatkan pahala sholat 50 waktu. Ada jamaah sekalian, maka kita alhamdulillah, ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah memberikan kita kemudahan, memberikan kita keringanan untuk menjalankan sholat yang hanya 5 waktu sehari semalam, yang awalnya adalah 50 waktu. Pas. Ya, ini jamaah sekalian, sejarah tentang bagaimana pertama kali Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita umat Islam untuk menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrina bit taqwa jamina bil afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.